Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Waktu berlalu, kini minggu sudah berganti bulan, bahkan Aira pun sudah dinyatakan hamil kembali. Nusa juga tumbuh menjadi anak yang sehat. Nusa kini sudah bukan lagi menjadi Nusa, karena Dirga sudah mengganti namanya menjadi Akbar. Aira dan Ibrahim pun mengetahui tumbuh kembang anak itu melalui Pak Basir dan Ibu Rahel. Karena semenjak dikembalikan ke keluarganya, Aira dan Ibrahim tidak pernah bisa menemui Akbar lagi. Dirga tidak mengizinkan anaknya kembali bertemu dengan Aira dan Ibrahim. Namun baik Aira ataupun Ibrahim tidak merasa keberatan sedikit pun atas keputusan Dirga itu. Asalkan Akbar tumbuh dengan sehat, maka mereka pun sudah merasa bersyukur. Dan kini usia kehamilan Aira sudah memasuki usia 2 bulan. Yusuf pun sudah menjadi bayi yang berusia 2 tahun lebih, semakin aktif dan tidak bisa lagi tinggal diam. Terkadang Yusuf bahkan sampai masuk ke kolam ikan milik kakeknya. Keceriaan Yusuf itu makin membuat rumah ini terasa berwarna. Belajar dari masa lalu tentang kehamilan Aira di trimester pertama, kandungan Aira pasti masih lemah. Bukan hanya tidak boleh lelah secara fisik, Aira juga tidak boleh memiliki beban pikiran. Dan Ibrahim sangat memahami akan hal itu, karena selama 2 kali kehamilan sebelumnya, Ibrahim selalu melihat Aira yang terluka tiap di kehamilan trimester pertamanya. Karena itulah kini Ibrahim ingin kejadian itu tidak kembali terulang, tidak ingin kembali membuat Aira terluka. Ibrahim bahkan memindahkan semua pekerjaannya di rumah. Selama kehamilan Aira masih lemah, dia memutuskan akan bekerja dari rumah saja agar dia bisa menjaga sang istri selama 24 jam. Di rumah kan sudah ada ibu dan bapak. Harusnya kalau Mas Ibra mau kerja, aku tidak apa-apa, ucap Aira. Kini ia mengeringkan rambut suaminya yang baru selesai mandi menggunakan handuk kecil berwarna putih. Aira mengusap lembut kepala suaminya. "Jadi kamu tidak senang aku di rumah?" tanya Ibrahim menggoda sang istri. Ibrahim menebak pasti istrinya saat ini sedang cemberut. Dan benar seperti dugaannya. Saat ia mengangkat kepala, Ibrahim melihat wajah Aira yang sedang cemberut. Terlihat begitu menggemaskan. Seperti anak kecil yang sedang marah. Rasanya Ibrahim ingin segera memberi permen kepada Aira. "Mau permen?" "Nggak mau, permen Mas Ibra tidak manis," jawab Aira cepat. Namun menjawab dengan ambigu membuat keduanya saling tatap lalu terkekeh bersamaan. Selesai mengeringkan rambut sang suami, Aira pun membantu Ibrahim untuk memakai baju. Diperlakukan seperti ini, membuat Ibrahim mengulum senyum. Niatnya dia berhenti bekerja di kantor untuk memanjakan Aira, namun kini malah dia yang dimanjakan oleh sang istri. "Sayang, dulu kita tidak pernah melakukan honeymoon. Bagaimana jika sekarang kita baby moon?" "Baby moon itu apa, Mas?" tanya Aira yang sungguh tidak tahu. Jika honeymoon dia sering mendengarnya. Pengantin baru yang menghabiskan waktu hanya berdua saja di sebuah pulau, hotel atau berlibur kemanapun. Tapi baby moon Aira sungguh tidak tahu. Sebelum menjawab pertanyaan sang istri, Ibrahim lebih dulu menarik pinggang Aira dan mendudukkannya di atas pangkuan. Mereka saling memangku di depan meja rias Aira.
Baby moon sama saja seperti honeymoon, hanya saja dilakukan saat istrinya sedang hamil, sama seperti kamu saat ini, jawab Ibrahim. Aira menggantungkan kedua tangannya di leher sang suami, membuat jarak keduanya semakin dekat. Memangnya boleh pergi liburan di saat aku sedang hamil? Kata Dokter Irna, aku harus banyak beristirahat. Balas Aira pula, takut nanti dia akan kelelahan saat sedang liburan. Ya juga ya, tapi bagaimana jika kita pergi setelah kandunganmu kuat? Kurasa itu tidak masalah, yang penting kita baby moon, jawab Ibrahim yang masih kukuh untuk melakukan baby moon bersama sang istri. Saat itu Ibrahim akan benar-benar memanjakan Aira, membelikan apapun yang istrinya mau, juga melakukan apapun yang istrinya minta dengan suasana yang lebih romantis ketimbang di rumah. Aku ikut Mas Ibra saja, balas Aira. Keduanya saling tatap dengan bibir yang sama-sama mengukir senyum. Lalu lambat laun, jarak itu semakin terkikis hingga akhirnya saling terpaut. Di rumah Pak Basir, sudah berusia 3 bulan, Akbar jadi semakin menggemaskan. Di saat Dirga pergi bekerja, Ibu Rahel dibantu oleh seorang babysitter untuk merawat Akbar. Benar kata Ibrahim saat itu, bahwa kehadiran Nusa di tengah-tengah mereka membuat semua orang tidak berlama-lama larut dalam kesedihan, karena ada Nusa yang harus mereka utamakan saat ini. Saat jam 4 sore Dirga pulang, dia langsung menemui sang anak dan menggendongnya dengan sayang. Tiap kali melihat Akbar, rasa bersalah kepada Adisti kembali ia rasa. Seolah kenangan buruk beberapa bulan lalu masih terekam jelas di dalam kepalanya, seolah terus berputar tepat di pelupuk mata. Sampai kapanpun Dirga tidak akan pernah bisa melupakan itu, karena perasaannya kepada Aira, dia membuat istrinya meninggal. Akbar, ucap Dirga memanggil sang anak yang berada di dalam gendongannya. Ibu Rahel yang mendengar itu tersenyum kecil. Rasanya dia pun belum bisa melupakan nama Nusa yang tersemat pada sang cucu. Diam-diam di saat Dirga pergi bekerja, terkadang Ibu Rahel pun masih memanggil Akbar dengan sebutan Nusa, dan cucunya langsung menyahut seolah mengerti, seolah panggilan itu lebih dikenal oleh cucunya. Dirga, panggil Ibu Rahel. Dipanggil oleh sang ibu, Dirga pun langsung duduk di sebelah ibunya, sambil terus memangku Akbar. Apa Bu? Apa ada sesuatu yang ingin Ibu bicarakan? Tanya Dirga. Ibu Rahel tidak langsung menjawab. Ia masih mengamati wajah sang anak, melihat apakah Dirga memiliki hari yang baik atau buruk hari ini. Karena yang ingin dia bicarakan mungkin akan membuat suasana hati Dirga menjadi murung. Dilihatnya Dirga yang tersenyum membalas tatapannya, membuat Ibu Rahel merasa jika mungkin kinilah saatnya dia membicarakan tentang Ibrahim dan Aira, tentang hubungan mereka yang seolah tidak ada ujungnya, terus berselisih entah karena apa. Dirga, Ibu tidak tahu apa yang terjadi di antara kamu, Ibrahim, dan Aira. Tapi Ibu sangat berharap kalian bisa memiliki hubungan yang baik, ucap Ibu Rahel. Namun seketika mendengar ucapan ibunya itu, raut wajah Dirga berubah jadi masam. Tidak ada lagi senyum di bibirnya sedikit pun. Tidak ada yang tahu memang tentang perasaannya yang tak terbalas kepada Aira, dan selama ini pun dia memang menutupnya begitu rapat.
Perasaan bersalah Dirga kepada Adisti membuat Dirga enggan bertemu dengan Aira, juga tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan wanita itu. Dirga bahkan seolah ingin lupa bahwa anaknya pernah diselamatkan oleh Aira. Semua hubungan yang pernah ada dengan wanita itu ingin Dirga putus. Tapi Ibu Rahel ataupun Pak Basir tidak tahu alasan itu. Yang mereka tahu hanyalah Dirga yang terus berkeras kepala dengan pikirannya sendiri, membenci Aira dan Ibrahim dengan alasan yang tidak tepat. Menilai Aira bodoh karena berasal dari desa, juga menilai Ibrahim sebagai pembunuh karena ketidaksengajaan yang membuat Aira keguguran. Sudah 3 bulan waktu berlalu dan Ibu Rahel sungguh ingin mengakhiri pemikiran salah anaknya itu. Ibu Rahel ingin Dirga meminta maaf kepada Aira dan Ibrahim. Lalu mereka menjalin hubungan yang baik, hubungan persaudaraan. Maaf Bu, aku tidak bisa. Aku memiliki alasanku sendiri kenapa menjauh dari keluarga ini, balas Dirga. Setelahnya, dia segera bangkit dan berlalu dari sana meninggalkan Ibu Rahel di ruang tengah. Sementara dia masuk ke dalam kamarnya sendiri dengan membawa Akbar. Melihat itu, Ibu Rahel hanya mampu menghembuskan nafasnya berat. Sebagai orang tua, dia merasa telah gagal mendidik sang anak. Dirga kini menjadi sangat egois dan tidak tahu artinya berterima kasih. Membuat kedua keluarga yang harus memiliki hubungan yang baik kini terasa seperti bermusuhan.